Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi ke Drone Conversation ya. Nah, kali ini kita akan ngobrol di sesi yang berbeda bareng salah satu tokoh drone di Bandung ya. Nah, apa aja yang bakal kita obrolin sebelumnya gue mau perkenalkan dulu narasumber kita ya, yaitu Mas Rambo. Rambo apa ya? Gue lupa. Rambo apa? Rambo Arif Pratama. Rambo Arif Pratama ya. Memang Rambo nih namanya. Bukan nama panggilan. Dari kecil emang dipanggil Rambo. Oh, dari aslinya? Artinya Rama. Rama. Oke. Nah, ini kita udah sama Om Rama atau Om Rambo ya. Bagi yang belum tahu, Om Rambo ini adalah seorang drone freestyler dan juga drone racer mantan ya, dan dulu. Dan sekarang beliau lebih berfokus ke produksian part-part, diantaranya part drone ya teman-teman. Terutama part-part ini ya, part-part buat FPV ya. Iya, ini banyaknya juga custom sih. Jadi misalnya ada frame yang belum ada, terus ada yang dia bikin frame terus punya pengen custom gitu sih, mounting GoPro-nya atau armnya segala macam bisa. Oh, oke. Dan desainnya bisa lu yang sediain atau juga pesen custom ke si Om Rambo langsung ya teman-teman. Nah, hari ini kita bakal bahas soal perbedaan drone racing dan drone freestyle karena keduanya udah pernah dikuasai sama Om Rambo ini ya. Perbedaan secara fisik dan perbedaan secara skill set ya teman-teman. Dan satu lagi kita ingin tahu juga kalau kita ini punya background kita nih racing sama freestyle, ini ada manfaatnya nggak sih ketika kita terbang sinematika? Nah, kita ingin tahu teman-teman. Oke, nah langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya teman-teman. Nah, pertanyaan pertama untuk 1 juta rupiah. Oh ya, sebelumnya pengen tahu dulu. Pertama kali terbang tahun berapa dan nerbangin drone apa? Jenis apa? Dulu awal ngulik ngoprek drone itu 2016 ya, 2016. Ini pertengahan 2016 ya kan. Belum masih jarang jual-jual drone rakitan FPV di Tokped, Shopee itu masih jarang banget. Jadi harus beli keluar. Dulu beli di AliExpress saya. Oke. Jadi drone-nya itu kalau masih ingat dulu pemain-pemain lama nih, namanya itu ZMR 250. Frame-nya frame bentuk H, terus motornya masih jadul-jadul yang masih besar-besar gitu. Si ESC-nya juga masih gede-gede jempol tuh, belum ada yang 4-in-1 gitu, itu belum ada. Drone rakitan itu drone untuk video atau apa nih, untuk racing atau? Dulu sih saya pikirnya video awal-awal. Oh, oke. Pengen main itu karena memang untuk kebutuhan video atau dulu masih sekedar pengen punya mainan aja. Oh, hobi aja, hobi RC ya. Dan di Indonesia nggak ada yang jual, jarang banget. Yang paling main sekelas toys lah. Dulu kan masih banyak belum ada yang paling parfum, itu nggak ada dulu. 2016 ya, 2016 2015 masih jarang lah. Pada saat itu kan udah ada DJ ya, kenapa nggak beli yang instan aja? Nah, kalau gitu kan udah jadi tuh, saya nggak bisa ngoprek dong sebenarnya. Kan pengennya ngoprek tuh, misalkan ada yang rusak apa, ternyata rusaknya di sini. Terus kita harus solusinya gimana nih biar sebenarnya terbang lagi gitu. Oh, jadi basicnya pengen ngoprek. Tapi Om tahu bahwa pada saat itu ada DJI dan atau teman-teman juga ada yang main Om? Dulu teman-teman nggak ada komunitas. Dulu belum ada komunitas yang race tuh, belum ada kan. Jarang banget gitu, seberapa atau 2 orang yang paling yang bukan komunitas terus main sendiri aja kan. Oke. Remote-nya itu kayak apa tuh? Dulu masih pakai awal remote tuh radio link AT berapa ya? AT 9 kalau masih ingat. Dulu. Dan receiver-nya tuh masih yang gede-gede kan, sekarang udah gede-gede selinting kan. Wah, gede-gede kontak gitu receiver-nya. Radio link sekarang udah ada versi modernnya ya? Iya. Mungkin yang versi yang Om pakai kayaknya udah jarang yang pakai. Itu AT 9 masih sebenarnya untuk pesawat masih bisa pakai. Masih bisa. Terus mulai akhirnya udahlah mau konsen produksian part aja, mulai ngurangin main drone dan akhirnya main yang kecil-kecil ini itu dari kapan tuh? Kalau produksinya sebenarnya dari awal beli drone kan sih iseng beli Philippines awal-awalnya. Saya kan beli kan belum punya Philippines, akhirnya orderlah part drone beli online dengan saya punya Philippines. Nah dari situlah awalnya mulai si produksi part drone ini gitu kan. Akhirnya gue sendiri dulu, akhirnya cobain jual iseng-iseng. Nah di situ mulai jalan Philippines ini. Kalau misalkan sudah dijual itu semenjak itu yang drone hilang itu. Tapi sampai sekarang masih main drone? Sekarang masih, paling yang paling kecil-kecil ini. Tapi gue udah lihat bos, kemarin mainnya smooth banget kan. Kelihatan banget bahwa ini sepuh, udah pengalaman gitu.
Enggak sih. Nah, terus untuk racing sendiri, antara racing sama freestyle, mana yang Om lebih duluan jalannya? Sama-sama sih Om. Kita kadang-kadang seminggu tuh bisa hari Rabunya freestyle atau di mana gitu, nyari gedung kedai. Minggunya weekendnya kita balap di track gitu. Masih Oke, seimbang oke. lah. Masih seimbang ya? Masih Oh, seimbang. berjalan Dan bersama. drone-nya pun masih satu itu, di freestyle pakai itu, racing pakai itu gitu. Oh, oke. Masih satu Oke, dulu. oke. Sekarang berbeda. Nah, karena kan Om, dulu ya? masih frame-nya masih jarang tuh yang Iya, karbon iya. yang tipis-tipis itu masih belum ada produk yang bagus. Iya, oh. Tapi masih ingat Om, pertama kali ikut kompetisi resmi itu kapan? Dulu pertama tuh di Bandung pernah ada di namanya Merdeka Race 17 Agustus. Itu lumayan nasional juga. Drone 5 inch gitu. 5 5 inch. inch. Terus ya alhamdulillah dapat berat juara berapa ya lupa. Karena pialanya ya itu juga tuh. Oh iya. Juara Iya, itu. 3 kalau nggak salah. Itu juga karena dulu baik apa si pilotnya masih belajar juga gitu kan. Oh, oke, oke. Awal itu sih ya, nggak kayak sekarang gitu. Itu tahun berapa tuh? 2000 berapa ya? 17 tuh. 2017. Pada saat itu ada yang udah pro. Dulu masih udah ada. Udah ada. Excel dulu, Excel. Oh, Excel itu dari dulu. udah dari masih Wow, dia kecil iya. dia udah. Ngebut. Awas asal gua wawancarai juga ntar saya. Freestyle sendiri udah pada tahun yang sama itu udah ada kompetisi. Freestyle juga ada juga. Oh, Jadi udah ada. kayak dulu pernah ada di Jakarta, masa daerah Jakarta tuh bikin kayak ada gate gitu. Terus kita harus atasi di situ gitu. Kayak cube besar. Iya. Trik-triknya ntar dihitung, mau tap, mau foruk, mau split Iya. S, rolling gitu-gitu. Nah, oke, kalau gitu masih ingat Om, rubrik penilaiannya seperti apa Om, kalau yang freestyle itu? Kalau dulu sih ya, yang saya perhatiin ya sebenarnya harus smooth sih. Apa yang dinilai sama dia? Nah, Smooth? smooth kayak dia tuh kayak kalau mau ngetik, yang pertama nggak ada gerakan yang terlalu patah atau apa gitu kan. Kecuali yang gerakan yang lebih teknikal gitu. Sebenarnya ada dua penilaiannya. Ada yang teknikal yang benar-benar dan juga akurasi sih sebenarnya. Akurasi, presisi. Presisinya nggak boleh kayak ngacak-ngacak gitu, kayak harus ada yang penting flow-nya juga gitu. Flow. Nah Om, kita masuk ke ini nih Om, pembahasan soal fisik si drone Om. Komparasi antara racing sama freestyle. Ini secara fisik bedanya ini apa sih? Mungkin secara komponen dia beda juga, selain dari bentuk X-nya itu. Nah gimana Om? Secara fisik? Kalau menurut saya si racing dan freestyle ya. Yang kalau drone race kita lihat dari si frame-nya juga udah beda ya Om ya. Jadi dari si armnya dia lebih tipis. Lebih Lebih tipis. tipis armnya, jadi dia nggak ada kayak penghalang angin buat nge-push si propeller kayak ngorang itu nggak ada penghalangnya. Daya hambatnya ya. Iya, daya hambat buat. Terus dari si bodi tengahnya juga kecil kan rata-rata. Banyak orang-orang yang milih pakai stack yang 20-20. Bahkan ada yang ya rata-rata 20-20 stack yang buat ampere yang besar tuh. Rata-rata 20-20 biar si bodi tengahnya itu kecil gitu. Supaya dia propeller itu biar bisa mepet ke dalam gitu. Mepet ke bodinya itu biar si ukuran drone-nya bisa mungkin kepres gitu, biar masuk gate juga lebih mudah gitu kan, lebih kecil dikit lah kan. Lebih kecil berapa mili juga kan lumayan ngaruh. Iya benar juga sih. Terus paling kalau komponen sih hampir sama sih kayak istilahnya kalau di komponen. Paling yang ngebedain sih kalau yang jelas kalau frame freestyle tuh artinya agak gedut-gedut, ya bukan durable tebal itu sebagai yang lebih tebal juga, berapa mili, 5 mili, bahkan 6 mili kan si karbonnya. Fungsinya apa tuh? Fungsinya kalau misalkan ada crash keras nabrak tembok atau beton tuh lebih kuat gitu. Bahkan ada juga yang dia ngeprint si buat pelindung si up-nya itu biar nabrak tuh lebih kuat lah gitu, nggak terlalu ya. Terus paling bentuk frame sih, jadi ada yang true X dia lebih ke presisi buat kontrolnya sih, kalau bisa itu biasanya buat race sih biasanya. Kadang race itu ada dua macam, ada yang true X, ada yang stretch X, dia lebih panjang ke belakang. Ya, fungsinya biar pas dia maju tuh lebih kayak gimana ya, kan jaraknya lebih jauh tuh antara motor bagian depan motor bagian depan sama belakang tuh dia nunggingnya tuh lebih enak gitu. Nah kalau yang true X tuh biar presisi, dia simetris kan dia, dia kontrolnya lebih enak. Sama juga freestyle sama itu juga ada yang X, bahkan sekarang model-model yang baru ada yang dead cat ya namanya. Dead cat ya, kayak lebar gini. Iya. Depannya rata sama. Biar nggak ngawang-ngawang, kita sambil liatin deh kalau lupa deh gambarnya kayak mana. Dari kamera dulu deh, posisi kamera gimana? Yang pertama posisi kamera kan beda nih, dia di belakang motor, racing.
Jadi kelihatan ininya nanti teman-teman apa? Ya, soalnya kalau pengalaman saya nih ya, Hmm. kalau misalnya kamera lebih center atau dekat flight control tuh, handlingnya beda. Oh, Belok itu beda. Jadi misalkan kamera nih di depan agak maju aja berapa mili atau berapa berapa mili atau maju seberapa senti gitu. Jadi beloknya beda, feel beloknya tuh beda. Malah saya lebih suka dekat di belakang, di dekat flight control. Karena kan gyronya tuh, iya, kan iya, kalau iya. misalnya kamera di depan nih, gyronya di belakang kayak Bantu gitu. ya. Gyronya itu kalau saya ya, Pak. Oke, oke. Nah, Nah, untuk racing berapa derajat dan untuk freestyle biasanya pakai berapa derajat? kalau racing sih itu tergantung juga ya. Karena startnya di 40, bahkan ada yang 40 sampai 60, 55 sampai 60 masih bisa ya. Berarti kalau miring banget gitu berarti beloknya juga beda Om ya? Ya, kalau Maksudnya makin tinggi kamera, dia makin banyak mainin roll belok. mainin roll. Nah, jadi Oke. jauhnya paling cuma cover dikit. Soalnya banyaknya kan memang posisinya miring gini, beloknya gini-gini. Iya, oke, oke. Nah, kalau yang freestyle. Posisi kamera emang agak maju karena kan bodinya panjang nih. Iya, iya. Sebenarnya bisa kita sesuaiin sih, kayak mungkin kameranya ada yang custom di atas GoPro lah, ada yang sebenarnya rata-rata segini Om. Terus kalau misalnya kemiringannya sih paling tergantung freestyle-nya juga. Kalau agak ngebut agresif dia 40 bisa, 40 45. Kalau misalnya dia mainnya cinematic slow paling 15 20, kalau saya gitu 15 dan 20 10 juga masih. Nah, oke, persinyalan dong. Persinyalan. Kan ini keduanya nggak butuh long range kan Om ya? Freestyle masih butuh. Freestyle masih butuh. Masih, Oke. karena mungkin ada freestyle di belakang gedung lah. Iya, Adaptasi yang bagus buat sinyalnya. oke. Biar musiknya bisa kuat gitu lah. Mungkin butuh kuat yang besar si transmitternya buat. Sedangkan kalau racing ini kan full line of sight ya. Ya. Karena kan racernya di sini, drone-nya tepat di depan Ya. dia dan selalu terlihat gitu. Berarti secara perangkat sinyal dia beda Om yang dipakai. Kalau dulu beda karena kan ada beberapa frekuensi kan. Kalau yang dulu kan yang normalnya kan masih 24 GHz tuh. Si sinyalnya masih yang buat ya paling yang racing itu masih bisa yang depan masih offset. Kalau yang long range itu beda Om frekuensinya, yang 915 itu. Dulu kan masih kayak TBS Crossfire gitu kan, pakai kan kayak ya udahlah biar aman gitu kan. Dulu kan sebelumnya nggak pakai itu, suka Helsem atau Jatuh gitu. Iya, iya. Kalau propeller sama? Kan sama Om. Propeller sama-sama aja ya. Paling yang bedanya kan si pitch-nya miringnya tuh. Makin dia pitch, makin dia pitch kan makin miring. Pitch-nya makin miring tuh, makin besar. Makin besar makin baterai boros, tergantung motornya juga sebenarnya. Itu racikan skillnya juga. Iya. Kalau pribadi ini lebih boros mana? Boros budget yang mana nih? Sebenarnya balik lagi sih Om, kalau misalkan kitanya kayak dulu kan saya nggak langsung kan udah press tuh nggak langsung belanja itu paling simulator dulu itunya. Kalau misalkan udah itu berkurang tuh jajannya alhamdulillah. Jadi jadiannya ya kalau misalnya dibilang boros mana nih racing sama freestyle bisa kemungkinan hilang. Kan? Kemungkinan hilang, nyangkut di mana lah, jatuh di mana. Kalau racing kan race pun masih bisa kelihatan di depan, ada bangkainya lah kan. Kalau di bola sih tergantung gitu ya tadi, race-nya gimana, hilang kah atau race-nya bagian apanya. Nah, kalau perbedaan keduanya nih dari segi skill set gimana? Yang pertama kalau racing kan harus tahu track lain. Ya. Takut apal, kalau misalnya nggak mungkin kita balapan tapi nggak tahu jalan kan sini nyasar. Pengalaman saya nih, kalau misalkan saya udah enjoy di race nih, ikutin track, udah lancar lah di track lain, track 5 inch atau di yang kecil-kecil gitu ya. Di freestyle itu lebih enak kalau terbangnya. Kayak misalnya dulu misalnya awal main freestyle tuh pengen maju ke sana pun kita harus berusaha gitu kan. Kalau udah masuk race, racing dulu, kita udah nggak mikir Om. Kalau udah punya background freestyle dan racing nih, gimana Om feel kesinematikanya nih? Sebenarnya sinematik kan kalau saya perhatiin kan nggak banyak gerak ya. Iya. Banyak gitu ya. Paling ini sih banyak yang mepet gitu kayak. Banyak gitu kan. Nah itu dibangunnya juga dari balap juga sih Om. Jadi kan mungkin presisinya di situ dapat ya kan. Kalau misalkan dia mungkin nge-follow mobil atau motor, dia konstan dia follow itu gimana gitu kan. Iya. Di awalnya dari balap juga kalau menurut saya. Secara kosakata geraknya, kosakata manuvernya jauh lebih banyak apa enggak nih kalau udah main ini? Jauh banyak Om.
Banyak ya. Ini kita bisa explore lebih banyak itu pergerakan-pergerakan yang bisa diambil dari drone aerial contohnya Iya, ya. iya. Si pergerakan-pergerakan yang bisa bolak langsung mendadak lah. Sama mungkin kalau misalnya meliput di hutan gitu kan. Nah, Ini mah saya ngarang-ngarang aja kan itu kan jauh lebih banyak obstacle itu. Mungkin Iya, iya, iya. dengan yang Iya. punya background gini Nah. jauh lebih cekatan dia ngeliat obstacle, ngehindarin gitu terus Iya, iya. fly through gitu ya. Iya, ngaruh banget. Soalnya pasti responnya beda lah. Ya, karena dia full auto. Kalau misalkan ada sensor segala macam kan beda kan. Jadinya kan mungkin beda. Iya, oke. By the way, Om sendiri main aerial nggak sih? Enggak sih, Sempat nggak main? pernah nyentuh. Nggak pernah? Nggak pernah nyentuh. Buset. Ternyata sih Om nggak bisa nerbangin yang ini guys. Jadi kalau kita punya dasar pernah mainin freestyle ataupun racing, Ah, begitu mainin FPV buat sinematik kan, sebenarnya sinematik sih lebih di bawah ini sih, bukannya bandingin yang sinematik itu lebih di bawah kita sama racing kalau misalnya. iya, Lagi di bawah dikit lah, soalnya kan dari segi skillful juga masih iya, lebih susah race lah. Ini paling pertama kan Iya. skillnya lebih susah race lah. Kalau freestyle bisa menyesuaikan lah. iya, Kalau sinematik ya mungkin tergantung momentum si tempat, lokasi juga sama apa yang kita shoot. Oh, Gitu sih. Oke, nah itu dia teman-teman diskusi gua sama Om Rambo tentang perbedaan apa namanya drone racing sama drone freestyle ya teman-teman. Nah kalau masih ada pertanyaan dari perbedaan keduanya bisa chat di kolom komentar. Insya Allah nggak gue balas ya. Tapi gua cari dulu siapa pakar yang bisa ngejawabnya. Termasuk mungkin Om Rembo lagi deh, kita ke Om Rembo lagi ya. Oke, terakhir kalau mau follow IG-nya atas nama siapa Om tadi? Ini Om Rambo Ari Pratama. Rambo Ari Pratama ya. Semua. Nah, siapa tahu kegiatan freestyle sama racingnya beliau ini bisa jadi Jadul ya videonya jadul ya 5 tahun semua. Nah itu dia teman-teman, makasih banyak udah nyaksiin. Kita jumpa lagi di sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.